Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film yang berasal dari Uni Emirat Arab berjudul 3000 Nights tahun 2016. Mengisahkan tentang seorang guru asal Palestina yang tengah hamil di dalam penjara Israel, di mana dia berjuang sangat keras membesarkan sang anak walaupun sering mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, siapkan teh botol dingin, and enjoy the story. Konflik yang terjadi antara negara Palestina dan Israel ini sudah terjadi semenjak ratusan tahun yang lalu, di mana para warga Palestina berjuang agar tanah mereka tidak dimiliki oleh para Zionis Israel. Sejak 1948, Israel sudah banyak memenjarakan 700 ribuan orang Palestina dengan tuduhan yang tidak jelas. Kita lalu diperlihatkan dengan wanita yang berasal dari Palestina bernama Layal. Beliau ditangkap oleh kepolisian Israel dengan tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Jadi ceritanya, Layal yang baru pulang mengajar sebagai guru ini memberikan tumpangan kepada seorang remaja yang terluka, di mana ternyata remaja itu adalah salah satu bagian dari pejuang kemerdekaan Palestina. Polisi Israel pun menuduh Layal terlibat dalam kelompok tersebut, padahal kenyataannya Layal hanya berniat membantu sesama manusia. Naasnya, karena kebaikan hatinya, Layal pun harus mendekam di penjara Israel. Meskipun penjara ini berisikan tahanan dan juga sipir wanita, tak ada satupun yang berkelakuan lembut pada Layal, terutama karena beliau adalah orang Palestina. Pastinya para sipir yang berkebangsaan Israel akan lebih mengintimidasinya. Berbanding terbalik, kalau napinya orang Yahudi, pasti sipir akan berperilaku adil dan ramah. Parahnya lagi, Layal disatukan ke dalam sel yang isinya orang Yahudi semua. Atas kejadian yang menimpanya ini, ia sebenarnya nggak percaya bahwa dirinya bisa berakhir di penjara mengerikan. Saat para napi sedang beristirahat di lapangan, Layal pun berusaha memohon kepada sipir bernama Hapa agar ia diberikan izin untuk menelpon suaminya. Awalnya si Hapa dan tahanan Yahudi malah menertawakannya, tapi karena Layal terus memohon, Hapa lalu membawanya ke ruangan kepala sipir penjara wanita bernama Ruti. Alih-alih mengizinkan Layal untuk menelpon suaminya, Layal malah diinterogasi mengenai lokasi persembunyian para perjuangan kemerdekaan Palestina bersembunyi. Ruti juga bilang Layal akan diizinkan menelpon suaminya asalkan dia mau menjadi mata-mata untuk para tahanan wanita Palestina. Mau nggak mau, karena ingin bertemu dengan sang suami, Layal pun menyetujuinya. Sore harinya, datanglah suami Layal yang bernama Farid, di mana Layal menceritakan kronologi sebenarnya kenapa dia bisa sampai di penjara ini. Farid lalu meminta agar Layal membuktikan bahwa dirinya hanya menolong remaja itu agar ia bisa keluar dari penjara. Bahkan Farid juga menyarankan agar Layal berbohong dengan bilang kalau ia diancam menggunakan senjata oleh pemuda itu agar membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya, Layal pun dikembalikan ke sel. Saat itu, tahanan yang bernama Sulamit berniat ingin mengambil pensil milik Layal hingga terjadilah keributan. Sulamit kemudian dibantu oleh tahanan lain yang bernama Zeva agar berhasil mencuri pensil tersebut. Untung aja datang sipir Hapa yang langsung memisahkan mereka. Namun di sini si Sulamit bilang kalau Layal bawa pensil untuk menulis surat kepada orang-orang Palestina. Tentunya Hapa yang seorang Yahudi akan berpihak kepada sesamanya. Tanpa banyak basa-basi, Hapa membawa Layal ke ruang isolasi. Dalam ruangan yang sempit dan gelap, Layal pun mual dan muntah sehingga dia pun dibawa ke rumah sakit penjara. Setelah diperiksa, ternyata Layal dinyatakan hamil. Dokter lalu menyarankan agar Layal dipindahkan ke sel yang lebih aman. Tapi di sini Ruti malah menyarankan agar Layal menggugurkan kandungannya aja, sebab Layal nggak akan bisa punya bayi di dalam penjara. Beruntungnya, Layal masih diberikan kebijakan untuk dipindahkan ke dalam sel yang diisi oleh tahanan dari Palestina dan juga Lebanon, yang mana ia disambut baik oleh para tahanan dalam sel tersebut. Di antaranya ada Rihan, Ima, kakak beradik Jamila dan juga Vida, serta yang terakhir adalah Sana, wanita pejuang dari Lebanon yang sekarang tangannya tinggal satu karena ikut memerangi Israel. Keseharian Layal pun dilalui dengan kesendirian. Meski teman-teman selnya coba mengajak Layal berbaur, namun dia masih menutup diri sebab belum bisa mempercayai siapapun yang ada di penjara ini. Ia hanya berfokus bagaimana caranya bisa menghadapi persidangan nanti. Apalagi kondisi di sel membuatnya nggak bisa tidur karena teman-teman satu selnya sangatlah berisi. Karena mereka sedang menulis surat kecil untuk meminta kebutuhan mereka di dalam penjara kepada keluarga mereka yang ada di luar. Yang unik adalah surat tersebut ditulis dalam surat kecil dan digulung agar bisa disembunyikan dari sipir.
Di hari berikutnya, Rihan membawa Layal untuk menjahit baju militer Israel, yang mana Vida dengan sangat berani menuliskan kata Palestina dalam baju tersebut guna membalas perlakuan orang-orang Israel pada orang Palestina. Layal sendiri tidak menanggapinya sebab dia hanya memikirkan usia kandungannya yang sekarang sudah 3 bulan. Selang beberapa saat, Layal pun dipanggil ke ruangan Ruti yang menanyakan kepada Layal dan memberikannya pilihan, apakah Layal ingin menggugurkan kandungannya atau tidak. Tentu saja, Layal pun memilih untuk membesarkan kandungannya lalu minta menelpon suaminya terlebih dahulu. Sayangnya saat memberitahu kabar kehamilannya lewat telepon, respon Farid hanya diam saja, seakan menandakan kalau dia nggak menginginkan kehamilan Layal. Di lain sisi, Hapa kemudian melakukan inspeksi dadakan dan menggeledah sel tempat napi Palestina, hingga ditemukanlah gulungan surat di kasur Jamilah yang kemarin malam mereka buat. Jamilah pun sempat diinterogasi, namun dia memilih diam sehingga Hapa pun terpaksa membawanya ke ruang isolasi untuk segera dihakimi. Sana sebagai pemimpin sel ini pun sempat mencurigai Layal yang telah melaporkan hal ini kepada Ruti. Gara-gara hal itu sempat terjadi keributan antara Sana dan juga Layal. Ia bersumpah tak mau menjadi mata-mata orang Yahudi. Untung aja di sini Rihan menjelaskan kepada Sana kalau Layal tengah hamil, sehingga keributan itu pun reda. Bahkan Sana dengan rasa pedulinya membuang kaca yang dipegang oleh Layal yang tanpa sadar membuat tangannya terluka. Karena tangannya terluka, Layal pun segera diobati oleh tahanan pria yang bernama Aiman. Dia adalah orang Palestina yang ditahan dan sekarang dijadikan asisten dokter. Akibat kehilangan banyak sirup, Aiman pun meminta Layal beristirahat dan dirawat sementara di rumah sakit penjara. Di lain kesempatan, saat para napi sedang makan siang, Zepa tahanan Israel memprovokasi Sana dengan mengatakan kalau Sana adalah cewek open BO dari Arab. Tentunya Sana yang seorang pejuang asal Lebanon pun tersinggung hingga terjadilah adu cekcok sampai ke perkelahian hebat. Hal itu pun membuat sipir datang dan melerai perkelahian tersebut. Naasnya, jika ada keributan seperti ini, para wanita Palestina lah yang dihukum dan juga disalahkan. Mereka dituduh sebagai pembuat masalah, padahal sudah jelas-jelas kalau tahanan Israel lah biang keroknya. Setelah keributan itu, Layal pun dikunjungi oleh ibunya. Selain ingin menjenguk Layal, beliau juga membawa seorang pengacara bernama Rahel Steiner, di mana Rahel adalah orang Yahudi. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara kepada sipir agar Layal bisa menunggu persidangan sebagai tahanan rumah. Namun sayang, permintaan itu tidak diizinkan. Lagi-lagi karena si Layal adalah orang Palestina. Tibalah hari di mana persidangan kasus Layal digelar. Sebagai pengacara, Rahel menjelaskan kepada hakim bahwa Layal adalah wanita yang baru aja menikah dan sekarang sedang hamil. Jadi nggak mungkin kalau dirinya terlibat dalam kejadian malam itu. Karena nggak adanya bukti, remaja yang ditolong oleh Layal pun dibawa ke persidangan. Hakim lalu bertanya apakah remaja ini mengancamnya sehingga Layal terpaksa menolongnya. Mendapat pertanyaan itu, Layal pun sempat terdiam dan berpikir untuk berbohong agar dirinya bebas dari penjara. Namun rasanya akan sangat kejam jika ia berkhianat pada saudara sebangsa dan setanah air. Maka dari itu, dengan lantang Layal bilang kalau dia ikhlas menolong pemuda itu tanpa paksaan sama sekali. Alhasil, hakim pun memutuskan bahwa Layal akan dipenjara selama 8 tahun karena terlibat dalam kelompok pemberontak Israel. Selanjutnya, Farid pun mengunjungi Layal. Ia nampak heran kenapa Layal nggak berbohong pada sidang kemarin. Farid mengatakan bahwa rumah mereka sudah disegel oleh pemerintah Israel. Ditambah lagi, dirinya juga harus pindah ke Kanada untuk urusan pekerjaan. Mendapat kabar yang kurang mengenakan dari suaminya, tentu aja Layal merasa sangat kecewa. Kenapa saat kondisinya seperti ini, dia malah memilih buat pergi. Parahnya lagi, Farid juga meminta agar Layal menggugurkan jabang bayinya sebab rasanya nggak mungkin bisa merawat bayi di dalam penjara. Dengan tegas, Layal pun menolak lalu mempersilahkan Farid buat segera pergi. Beberapa bulan berlalu, kehamilan Layal sekarang semakin membesar. Selang beberapa saat, Jamilah membawakan surat untuk mereka semua dari keluarganya masing-masing. Layal sendiri mendapatkan surat dari para muridnya yang sangat merindukan Layal serta memberikannya semangat. Meski hanya surat kecil dan juga sebuah foto, hal itu sangatlah berarti untuk Layal. Karena hal kecil itulah yang membuat dirinya semangat sampai sekarang. Saat di lapangan, Sana seringkali memberikan pesan kepada pejuang Palestina dan Lebanon di sebuah
sebelah tembok penjara pria. Rupanya selama ini dia membuat lubang agar bisa saling bertukar surat. Di lain sisi, terlihat Rahel pengacara Layal mendatangi kantor Ruti untuk menitipkan buku-buku untuk Layal dan juga teman selnya yang lain. Ruti pun terheran kenapa Rahel yang berkebangsaan Israel bisa sangat baik kepada orang Palestina. Beliau lalu bercerita, anak-anak Rahel nyatanya telah diwafatkan oleh para pejuang Palestina. Hal itu tidak membuatnya lantas menyalahkan orang Palestina, namun dia menyalahkan kenapa pemerintah Israel mewajibkan anak 18 tahun buat ikut wajib militer. Seharusnya pemerintah Israel bisa lebih prihatin mengenai kemanusiaan, bukan hanya mementingkan perebutan kekuasaan di tanah Palestina. Sebelum pergi, Rahel berpesan dia nggak mau tahu buku ini harus sampai ke Layal. Kalau tidak, ia akan melaporkan tentang perbedaan perlakuan antara tahanan Palestina dan Israel di penjara ini. Kembali ke Layal yang saat itu sedang mencuci baju bersama teman sel yang lain. Ketika mau menjemur baju, Layal tak sengaja memergoki Sulamit yang lagi kobam akibat mengkonsumsi barang haram. Karena Layal peduli terhadap sesama, dia pun mencoba membantu Sulamit yang nampak sudah tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, Layal tiba-tiba mengalami kontraksi hebat. Ternyata dirinya ingin segera melahirkan. Dalam kondisi tangan dan kaki diborgol, Layal pun akhirnya bisa melahirkan bayi Palestina berjenis kelamin laki-laki yang ia berikan nama Nour. Meski mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, kehadiran Nour disambut sorak gembira oleh tahanan Palestina yang ada di sana. Kini penghuni sel pun bertambah satu, di mana kehadiran Nour membawa tawa bahagia bagi mereka. Tak lupa, Layal juga memperkenalkan Nour kepada neneknya saat sang ibu berkunjung. Si ibu mengatakan kalau dia telah mengabarkan Farid mengenai kelahiran Layal. Namun dia belum tahu apakah Farid akan menjenguk Layal dan juga bayinya, sebab respon dari Farid tidak terlalu bahagia. Singkat waktu, tak terasa sudah beberapa bulan dilalui oleh Layal bersama para tahanan yang lain. Kini, Nour pun sudah bertambah besar. Sayangnya karena kondisi di penjara ini agak kotor, Nour pun jadi sakit. Sehingga Layal pun membawanya ke rumah sakit penjara. Di rumah sakit, Layal bertemu dengan Sulamit yang nampak terbaring lemas sambil menjalani perawatan. Sulamit kemudian bertanya kenapa waktu itu Layal mau membantunya, padahal ia nggak pernah peduli dan membantu Layal. Layal lalu menjelaskan untuk membantu sesama nggak perlu punya alasan. Yang jelas, ia hanya mengikuti anjuran dari agamanya. Jika dirinya berbuat baik kepada semua orang, maka Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Beberapa hari kemudian, ketika para napi di lapangan, secara tiba-tiba Hapa menemukan lubang yang sering dipakai oleh Sana mengirimkan pesan kepada tahanan pria. Gak pakai lama, Hapa pun langsung menginterogasi Sana beserta Jamila. Setelahnya, Hapa meminta seluruh tahanan Palestina masuk ke dalam sel, di mana Sana lagi-lagi mencurigai Layal kalau dialah yang telah membocorkan ini semua. Namun karena belum ada bukti, ia pun gak bisa berbuat apapun. Sementara itu, Jamila yang kesal dengan perlakuan sipir Yahudi lalu memberikan pelajaran kepada para sipir dengan menaburkan takaran bumbu berlebihan saat memasak untuk para sipir. Akibatnya, Jamila pun malah dihukum habis-habisan. Hari demi hari berlalu, tak terasa umur Nour sekarang sudah 2 tahun. Di dalam sel, mereka semua pun merayakan hari ulang tahun Nour dengan kue sederhana. Gak hanya itu, mereka juga memberikan hadiah untuk Nour dari mulai bola dan juga boneka dari bahan seadanya yang mereka rakit sendiri. Bahkan karena telah merawat Nour tanpa lelah, Aiman juga memberikan Layal hadiah, yaitu sebuah patung burung sebagai simbol kalau Layal adalah wanita yang tangguh. Bulan demi bulan pun berganti dilalui oleh Layal dan Nur dengan penuh sukacita. Hingga saat mereka lagi makan siang, di televisi menyiarkan bahwa tentara Israel berhasil membumi hanguskan kota Beirut di Lebanon. Dengan bangganya, Zepa mengatakan kalau Israel akan menghancurkan Lebanon sama seperti Palestina. Tentu aja, hal itu menyulut emosi Sana, karena dia merasa sangat sedih ratusan saudaranya menjadi korban perang kotor. Nggak pakai basa-basi, dia pun menghantam Zepa. Namun di sini, Hapa kembali membela Zepa yang sudah jelas-jelas selalu memancing keributan. Hapa dengan tega menghantam Sana, sehingga hal itu membuat para tahanan Palestina marah dan memutuskan untuk mogok makan massal. Karena biasanya tahanan Palestina lah yang masak untuk para sipir Israel, lantaran mogok makan itu, para tahanan Israel lah yang kini menggantikan mereka sebagai juru masak para sipir. Saat Sulamit lagi bekerja di kantor Ruti, dia pun mengambil koran terkini di saat Ruti lagi fokus ngeliat berita di TV. Setelah selesai bekerja, Sulamit pun memberikan koran itu kepada Layal di sel.
Yang mana hati Sana begitu hancur ketika melihat berita bahwa tempat tinggalnya juga ikut dihancurkan oleh tentara Israel. Spontan saja, hal itu membuat Sana berteriak dan memohon agar dia segera dikeluarkan dari penjara, sebab ia yakin kalau keluarganya pasti sudah wafat semua akibat peperangan tersebut. Karena aksi mogok makan ini terus berlanjut, Ruti lalu memerintahkan Hapa untuk menyita barang-barang tahanan Palestina. Bahkan Layal juga dipisahkan oleh Sana dan temannya yang lain agar dia bisa dihasut berhenti mogok makan. Dirinya dibiarkan tinggal di sel hanya bersama Nur sang anak. Terhitung sudah 2 hari Layal dan tahanan Palestina yang lain menjalani mogok makan. Ruti lalu menghampiri Layal di sel. Ia mengancam jika Layal terus mogok makan, maka dia akan membawa Nur keluar penjara. Karena sudah jadi peraturan dalam penjara bahwa anak umur 2 tahun harus segera dibawa keluar penjara. Namun di sini Layal tetap kekeh ingin mogok makan. Jika anaknya dibawa keluar, maka dia akan mewafatkan diri bersama anaknya. Mendengar hal itu, Ruti pun gak bisa berbuat apapun. Karena jika itu terjadi, maka Ruti dan juga sipir yang lain bakalan dipecat. Beberapa saat kemudian, Sulami pun memberikan makan buat Nur serta surat dari Aiman kepada Layal. Dalam surat itu tertulis jika tahanan pria Palestina juga ikut mogok makan, sehingga hal itu membuat Layal semakin bersemangat meskipun dirinya belum makan selama 3 hari. Sayangnya, secara tiba-tiba Rihan dimasukkan ke dalam sel Layal, di mana ia menangis karena gara-gara mogok makan ini dia nggak boleh bertemu dengan anaknya. Rihan lalu meminta agar Layal berhenti mogok makan agar Rihan bisa bertemu dengan sang anak. Ia juga mengatakan pasti tahanan Palestina yang lain akan mengerti sebab Rihan dan juga Layal adalah seorang ibu. Dengan sangat terpaksa, Layal pun berhenti mogok makan bersama Rihan, sehingga mereka pun ditugaskan untuk memasak bersama tahanan Israel di dapur. Singkatnya, setelah sekian lama, Farid pun datang mengunjungi Layal dan juga Nur. Ia bahkan membawakan mainan untuk anaknya tersebut. Tujuannya datang ke sel, yakni ingin membawa keluar Nur agar bisa mendapatkan tempat yang layak. Tentu aja, Layal pun menolak sebab dia masih ingat saat Farid menyuruhnya menggugurkan kandungannya waktu itu. Lagi pula, selama beberapa tahun, Farid nggak pernah mengirimkan surat atau apapun kepada Layal. Jadi dia menganggap kalau dirinya dan Farid sudah sah bercerai secara agama. Jadi Farid nggak punya hak untuk mengambil Nur. Ketika kembali ke sel, Layal pun mengintai lewat cermin, di mana dia sangat terkejut ketika menemukan bahwa Rihan lagi nyebat bareng sipir itu. Dari situlah dia baru menyadari bahwa selama ini dirinya sudah ditipu oleh Rihan agar berhenti mogok makan. Faktanya selama ini Rihan telah menjadi mata-mata dan selalu membocorkan apapun yang dilakukan oleh para tahanan Palestina kepada Ruti. Ia lalu memberikan tanda kepada tahanan Palestina lain kalau dirinya kembali ikut mogok makan. Naasnya tanda yang diberikan oleh Layal didengar oleh para sipir, sehingga Nur pun diambil paksa untuk dibawa keluar penjara. Akibatnya, Layal pun jadi sempat depresi. Di hari selanjutnya, Rihan pun datang ke sel membawakan Layal apel. Namun Layal menolak karena sekarang dia tahu semua kebusukan yang Rihan lakukan. Rihan pun beralasan kalau dirinya melakukan semua ini demi bertemu sang anak. Namun di sini, Layal tidak mentolerir apa yang dilakukan olehnya, sebab hal itu sama saja berkhianat dengan negaranya sendiri. Layal berjanji akan segera mengadukan kebusukan Rihan kepada Sana. Namun di sini Rihan nampak santai karena sebentar lagi dirinya akan segera dibebaskan. Walaupun sudah berhari-hari tidak makan, para tahanan Palestina masih aja berjuang dan terlihat kuat agar mereka diberikan keadilan. Karena hal itu pula, Ruti pun memerintahkan semua tahanan Palestina untuk berkumpul di lapangan. Di mana saat itulah Layal memberitahu Sana kalau Rihan adalah mata-mata Israel. Tanpa banyak basa-basi, Sana pun langsung menghantamnya hingga terjadi keributan. Naasnya saat Jamila ingin menyerang Rihan, secara tiba-tiba dia ditembak oleh tentara Israel. Yang mana hal itu menyebabkan Jamila tewas. Vida yang melihat saudaranya wafat lalu berteriak histeris, sehingga para tahanan Palestina yang melihat kejadian itu pun kemudian berusaha mengurung para sipir Israel. Gak lupa mereka juga menyuarakan perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi pada tahanan Palestina.
Ketika keadaan lagi semrawut, Sulamit sebagai satu-satunya orang Israel yang peduli dengan Layal kemudian menelpon Rahel untuk melaporkan kejadian ini. Bersamaan dengan itu, datanglah tentara Israel yang gak segan menembakkan gas air mata untuk membuat para tahanan menyerah. Meskipun sudah terbaring lemas akibat serangan gas air mata, mereka masih membunyikan suara sebagai tanda perjuangan mereka meminta keadilan. Di lain sisi, Rahel yang baru datang langsung memarahi Ruti, sebab Rahel nggak menyangka kenapa ada serangan gas air mata yang dilakukan. Ditambah lagi dengan Jamila yang diwafatkan. Ruti lalu bertanya kenapa Rahel bertindak seolah-olah membela orang Palestina. Rahel pun gak peduli akan hal itu, sebab dia mendapatkan surat dari pengadilan bahwa dirinya berhak mengurus kliennya. Kembali ke Layal yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana dia mendapatkan surat dari Aiman yang bertuliskan bahwa aksi perlawanan mereka berhasil membuat 6 tentara Israel ditangkap. Selain itu, mereka juga akan menuntut pembebasan atas tahanan yang tidak bersalah. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya beberapa tahanan pun dibebaskan. Dari kelompok Layal, ada Sana dan juga Ima yang akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya kembali. Sebelum pergi, tangis bahagia pun mengantarkan mereka untuk segera berpisah. Sana lalu menitipkan teman-temannya kepada Layal. Begitu pula dengan mereka yang berharap Sana dan Ima diberikan jalan terbaik. Tahun demi tahun dilalui Layal menghabiskan sisa masa hukumannya bersama tahanan Palestina yang tersisa. Hingga tanpa ia sadari, tepat sudah 8 tahun Layal mendekam di penjara ini. Hari yang dinanti-nanti oleh Layal akhirnya tiba. Ia dibebaskan dan dijemput oleh Nour yang sudah semakin besar. Faktanya selama ini Nour dirawat oleh ibu Layal. Dan begitulah film ini berakhir. Film ini hanya menggambarkan satu cerita nyata dari sekian banyaknya cerita 700.000 tahanan Palestina. Beruntungnya pada tahun 1983, organisasi pembebasan Palestina berhasil membebaskan 4.000 lebih tahanan Lebanon dan juga Palestina. Sebelum menutup video ini, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestina agar diberikan kekuatan dan juga keselamatan untuk berjuang di tanah mereka. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكفار. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Abang Parko mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan ya.